Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3329. Diracuni. Pembudidaya setan. Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Tuan Kota Sun memandang Dev dengan tidak percaya. Putriku tidak pernah meninggalkan rumah Tuan Kota selama periode ini. Bagaimana dia bisa diracuni? Dan kamu mengatakan bahwa apoteker Gong baru saja sekarang adalah seorang penggarap setan. Saya selalu ada, bisakah saya mengetahui apakah saya seorang penggarap setan? Petik 2. Anda menyembuhkan istri saya sangat berterima kasih kepada Anda, tetapi jika Anda ingin memamerkan keterampilan medis Anda sebaiknya berlatih selama beberapa tahun. Tuan Kota Sun sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. Lao Jia juga memandang Kai Hongwei dengan wajah agak jelek saat ini. Melihat ini, Kai Hongwei melangkah maju dan menarik Dev dan berkata, Tuan Dev, mungkin Anda salah paham. Ayo pergi. Kai Hongwei tahu bahwa Tuan Kota Sun pasti tidak akan mempercayai kata-kata Dev. Jika dia melanjutkan, itu akan menimbulkan masalah. Tidak menyenangkan. Dev memandang Tuan Kota Sun seperti itu dan hanya bisa tersenyum ringan dan berkata, mungkin saya salah. Saya akan tinggal di kota matahari jatuh selama beberapa hari. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa temukan aku. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung pergi. Jika bukan karena pohon Lao Jia yang mengandung energi abadi, Dev mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu belum tua, tapi kamu cukup pemarah. Tuan Kota Sun mendengus dingin. Lao Jia juga terlihat tidak senang dan berkata, Lao Kai, apoteker yang kamu bawa kali ini benar-benar sombong. Kai Hongwei hanya bisa tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa. Sebuah halaman di Faling Sun City. Pelindung Gong dengan senang hati duduk di kursi geladak, berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Pada saat ini, Penatua Fei kembali dengan sedikit frustrasi. Dia mungkin tidak bahagia karena dia tidak menemukan subhelm dari Demon Sealing Alliance. Tanpa bantuan juru mudi Demon Sealing Alliance, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Dev. Melihat Penatua Fei kembali, pelindung Gong segera bangkit. Gong Hufa berkata dengan ekspresi muram, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menyembuhkan putri Tuan Kota Sun? Itu belum sembuh. Pelindung Gong menggelengkan kepalanya. Itu belum sembuh. Kamu sangat bahagia. Sekarang kita tidak mendapat bantuan dari Demon Sealing Alliance. Saya khawatir kita tidak bisa membunuh Dev sendirian. Penatua Fei duduk di kursi malas dengan marah. Gong Hufa terkekeh dan berkata, Tetua, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun saya tidak menyembuhkan putri Tuan Kota Sun, dia telah berjanji kepada kita bahwa Dev diinginkan. Selama Dev berani datang ke kota Yuanri, Tuan Kota Sun akan menangkapnya. Dia akan membantu kita menangkapnya. Setelah mendengar ini, Penatua Fei segera berdiri dan bertanya, apa yang terjadi? Ceritakan padaku baik-baik. Petik 2. Kemudian putri Tuan Kota Sun tidak sakit, tapi diracuni. Jenis tenda racun yang aku sempurnakan keracunannya terlalu dalam. Bahkan jika aku meninggalkan ruang lingkup tenda racun, aku akan kehilangan akal sehatku dari waktu ke waktu. Aku menggunakan obat untuk sementara waktu mengendalikan penyakit kota putri Tuan Sun, dan memberitahunya bahwa dia bisa mempraktikkannya. Obat mujarab menyembuhkan putrinya sepenuhnya, jadi Tuan Kota Sun menyetujui persyaratanku. Pelindung Gong berkata dengan bangga, kalau begitu bisakah kamu benar-benar menyembuhkan putri Tuan Kota Sun? Penatua Fei bertanya. Pelindung Gong menggelengkan kepalanya, putrinya keracunan terlalu dalam dan saya tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Namun, saya bisa menyempurnakan ramuan untuk mengendalikannya sementara. Selama Tuan Kota Sun membantu kami menangkap Dev, kami akan meninggalkan kota matahari jatuh. Ketika putrinya mengalami kejang, dia tidak akan peduli dengan urusan kita. Pelindung Gong tahu sejak awal bahwa dia tidak dapat menyembuhkan Sun Xiaoyun, dia hanya menipu Tuan Kota Sun. Ini ide yang bagus. Penatua Fei mengangkat sudut mulutnya, identitasmu belum terungkap, kan? Kudengar Tuan Kota Sun sangat kuat. Jika dia ketahuan, kita akan sial. Tidak, ketika saya sedang mendiagnosis dan mengobati, sehingga mereka jauh, dan ada formasi di sekitar mereka, sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Pelindung Gong menggelengkan kepalanya. Hahaha, kalau begitu mari kita tunggu dengan tenang sampai Dev dikirim ke sini.
Depresi di wajah Penatua Fei menghilang dan dia tertawa terbahak-bahak. Bab 3330. Di halaman Lao Jia, Dev berdiri sendirian di depan pohon langka itu. Pohon ini tampak biasa saja. Orang-orang lewat di halaman belakangnya dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang pernah melihat lebih dekat. Tapi mata Dev penuh dengan rasa iri, karena pohon harta karun gunung ini tumbuh dengan menyerap energi peri, jadi ada banyak energi peri di pohon itu. Jika Dev dapat menyerap energi abadi di pohon ini, dia mungkin dapat menerobos ke alam fusi. Bagaimanapun, di dunia para dewa dan manusia ini, meskipun energi spiritual ada di mana-mana, energi abadi yang sejati sangat jarang. Menyerap energi abadi untuk berlatih jauh lebih cepat daripada menyerap energi spiritual untuk berlatih. Dev menarik napas dalam-dalam, pohon itu dikelilingi oleh formasi, sehingga energi peri di pohon tidak akan bocor. Pasti ada celah dalam formasi, dan Dev memperhatikan sedikit pun energi abadi. Kalau tidak, Dev tidak akan melihat lagi pohon-pohon biasa ini. Pohon saya dipindahkan dari pegunungan Cilian. Saat pertama kali saya menemukan pohon ini, ada kerangka di bawahnya. Seharusnya itu adalah seseorang yang mati dalam perang antara dewa dan iblis. Abadi, dan pohon ini tumbuh dengan menyerap energi abadi dari tubuh abadi. Sekarang pohon ini juga mengandung energi abadi. Pada saat ini, Lao Jia datang bersama Kai Hongwei. Karena Dev sudah mengetahui betapa istimewanya pohon ini, Lao Jia tidak menyembunyikannya dan langsung menceritakan asal-muasal pohon ini. Setelah mendengar ini, Kai Hongwei berkata dengan rasa iri di wajahnya, "Jia tua, keberuntunganmu benar-benar tak terkalahkan. Aku telah berjalan melewati pegunungan Cilian berkali-kali dan belum pernah bertemu satupun, bahkan binatang peri pun tidak." Binatang abadi. Paul Jia tersenyum tipis, "Jangan bertemu dengan binatang yang abadi. Aku khawatir kamu akan dimakan oleh binatang yang abadi. Kamu, sebagaimana adanya, tidak bisa menghadapi binatang yang abadi." "Jia, senior, bolehkah aku menukar pohon ini untukmu dengan yang lain?" Dev sangat ingin pohon ini menyerap energi peri di dalamnya. Jika Anda tidak mengubahnya, Anda tidak akan mengubahnya dengan apapun. Aku hanya akan memberikan pohon itu padamu dengan syarat keponakan sulungku sudah sembuh. Petik 2. Sayang sekali keponakan sulungku sudah sehat, jadi kamu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pohon ini lagi. Lao Jia menggelengkan kepalanya dan berkata. Dev tersenyum tipis, "Jangan terlalu kasar, mungkin aku masih punya kesempatan." Ketika Lao Jia mendengar ini, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, "Jangan pikirkan untuk mencuri pohon ini dariku, kamu tidak memiliki kemampuan itu, dan kamu tidak dapat hidup tanpa kota matahari jatuh." Lao Jia mengira Dev bermaksud mencuri pohonnya sendiri. "Mencuri ayam dan anjing bukanlah sesuatu yang akan saya, Dev, lakukan. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu memberikan pohon itu kepadaku dengan sukarela." Petik 2. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sombong sekali. Lao Jia mendengus dingin, tidak mengambil hati Dev sama sekali. Seorang biksu muda di alam fusion, bahkan seorang apoteker, hanyalah manusia. Apoteker tingkat rendah, jika bukan karena Kai Hongwei, Lao Jia tidak akan membiarkan Dev tinggal di halaman rumahnya. Keesokan harinya, pelindung gong memurnikan pil dan mengirimkannya langsung ke rumah Tuan Kota. Tuan Kota Sun menyambutnya secara pribadi, dengan hormat. "Tuan Kota Sun, saya memurnikan sebuah pil dalam semalam. Anda dapat memberikannya kepada Nona Sun. Anda hanya perlu meminum 3 pil yang saya saring secara berurutan. Saya jamin Nona Sun akan pulih." Tuan Gong menyerahkan pil hitam dan berkata. Tuan Kota Sun dengan hati-hati mengambil pil itu dan berkata dengan gembira, "Apoteker Gong benar-benar ahli dalam pengobatan." Dia memurnikan ramuan itu dengan sangat cepat. Petik 2. Di seluruh surga dan dunia manusia, mungkin tidak banyak apoteker yang memiliki kekuatan apoteker Gong. Saat ini, banyak dari mereka adalah penipu. Petik 2. Kemarin, seorang pemuda datang dan mengaku sebagai apoteker. Alih-alih mengatakan bahwa putri saya diracun, dia juga mengatakan bahwa apoteker Gong adalah seorang kultivator setan dan putri saya memiliki energi iblis di tubuhnya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Tuan Kota Sun memuji pelindung Gong. Bab 3331.
Penguasa kota Sun tidak menyadari bahwa pelindung gong mengeluarkan keringat dingin saat ini. Siapa ini? Dia sebenarnya mengatakan bahwa saya adalah seorang kultivator iblis. Lelucon yang luar biasa. Pelindung gong menekan kepanikan di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum. Itu dibawa oleh salah satu saudara laki-lakiku. Ku dengar dia satu tim dengan Bos Kai. Aku tidak menanyakan identitas spesifiknya. Tuan Kota Sun berkata dengan santai. Ketika pelindung gong mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan tatapan serius, apakah pemuda ini bermarga Chen? Tuan Kota Sun mengangguk. Ya, saya mendengar Bos Kai memanggilnya Tuan Dev. Oh, ini orang itu adalah Dev, orang yang saya minta agar Tuan Kota Sun tangkap untuk saya. Petik 2. Pelindung gong berkata dengan cepat. Apa? Itu dia. ... Apakah akan ada kebencian? Tuan Kota Sun tidak dapat memahami mengapa apoteker senior seperti pelindung gong bisa membenci seseorang seperti Dev. Tuan Kota Sun, jangan bertanya lagi. Tolong bantu saya menangkap Dev segera. Saya pasti akan menyembuhkan penyakit Nona Sun, kata pelindung gong dengan penuh semangat. Oke, aku akan mengambil alih mereka sekarang. Mereka tinggal di sebelah. Petik 2. Tuan Kota Sun mengangguk. Segera, Tuan Kota Sun membawa orang-orang ke halaman Lao Jia, dan Gong Hufa menunggu dengan wajah bahagia. Selama Dev ditangkap, dia akan langsung membawa Dev pergi. Adapun racun di tubuh Sun Xiaoyun, dia tidak peduli. Kakak kedua, kenapa kamu tiba-tiba datang ke tempatku? Lao Jia terlihat sangat aneh ketika dia melihat Tuan Kota Sun dan orang-orangnya datang ke halaman rumahnya. Meskipun kedua keluarga sangat dekat, Tuan Kota Sun jarang datang ke halaman ini. Saudaraku, izinkan saya bertanya, apakah apoteker muda yang Anda bawa ke sini kemarin bernama Dev? Tuan Kota Sun bertanya pada Lao Jia. Ya, namanya Dev. Saya mendengarnya mengatakannya kemarin. Petik 2. Lao Jia mengangguk. Kurang dari BR lebih besar dari, itu bagus, saya di sini untuk menangkapnya. Di mana dia tinggal? Tanya Tuan Kota Sun. Di ruang terdalam di sayap timur, kata Lao Jia. Tuan Kota Sun dan orang-orangnya bergegas. Saat ini, Dev sedang berlatih. Meskipun energi abadi di halaman sangat sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dev dapat mengkonsolidasikan wilayahnya. Tuan Kota Sun memimpin orang-orang ke rumah Dev dan hendak membuka pintu dan masuk. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kamar orang lain tanpa izin? Petik 2. Pada saat ini, Huo Feng mengikuti Ji Yun dan melihatnya, dan segera bergegas dan memblokir bagian depan ruangan. Mereka tidak tahu siapa Tuan Kota Sun, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan dia terburu-buru masuk ke kamar Dev. Huo Feng mengikuti Ji Yun dan berteriak, dan semua orang keluar dari ruangan. Ketika Kai Hongwei melihat bahwa Tuan Kota Sun lah yang membawa orang ke sini, dia langsung terkejut. Tuan Kota Sun, apa yang kamu lakukan? Kai Hongwei melangkah maju dan bertanya. Saya di sini untuk menangkap Dev. Apakah dia ada di ruangan ini? Petik 2, kata Tuan Kota Sun. Kai Hongwei tertegun, wajahnya penuh kebingungan. Tuan Kota Sun, mengapa Anda menangkap Tuan Dev? Apakah terjadi sesuatu? Jangan bertanya lagi, segera minggir, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tuan Kota Sun berkata dengan wajah dingin. Saat melihat ini, Kai Hongwei segera melihat ke arah Lao Jia, berharap Lao Jia bisa mengatakan sesuatu, tapi Lao Jia pura-pura tidak melihatnya. Karena Tuan Kota Sun mengerahkan pasukan untuk menangkap Dev, pasti ada alasannya, dan Lao Jia pasti tidak akan peduli. Ketika Tuan Kota Sun melihat semua orang masih berdiri di depannya, tubuhnya bergetar sedikit, dan gelombang udara tiba-tiba bergulung, menjatuhkan semua orang di depannya ke tanah. Huff, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Tuan Kota Sun mendengus dingin dan hendak membuka pintu dan masuk. Tunggu sebentar, tidak ada yang diizinkan membawa Tuan Dev pergi. Tuan Miao datang entah dari mana dan berdiri tepat di depan Tuan Kota Sun. Nyawa Tuan Miao diselamatkan oleh Dev, jadi Tuan Miao tidak akan duduk diam dan menonton. Kurang dari B. Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3332. Kamu berani menghentikanku. Kalau tidak, Tuan Kota Sun akan marah. Ini adalah kota Yuanri,
dan dia adalah tuan kota. Apa yang dia katakan di sini adalah dekret kekaisaran. Sekarang seseorang benar-benar berani menghentikannya. Benar-benar keterlaluan. Saya melihat Tuan Kota Sun mengangkat tangannya dan menamparkan Tuan Miao. Tuan Kota Sun mengangkat tangannya dengan santai, yang menghalangi langit dan matahari, dan tekanan yang tak ada habisnya turun. Menghadapi serangan Tuan Kota Sun, pedang panjang langsung muncul di tangan Miao Lao, dan kemudian pedang itu bergetar, dan beberapa bunga pedang besar muncul di depannya. Setiap bunga pedang sangat tajam. Saat bunga pedang mekar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan kemudian bertabrakan dengan telapak tangan Tuan Kota Matahari. Huff, kamu hanya master alam kesengsaraan tingkat 6, tapi kamu berani bertindak liar denganku. Tuan Kota Sun mendengus dingin, dan menghancurkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkeping-keping, lalu menepuk bahu Tuan Miao, menyebabkan Tuan Miao mundur beberapa langkah. Dengan telapak tangan ini, Tuan Kota Sun tidak membunuhnya. Jelas sekali dia tidak ingin membunuh Tuan Miao. Namun, dapat juga dilihat dari sini bahwa masih ada kesenjangan kekuatan tertentu antara Tuan Miao dan Tuan Kota Sun. Kakek, kamu baik-baik saja. Miao melihat Tuan Miao ditampar dan buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Tuan Miao tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menatap Tuan Kota Sun dengan mata serius. Rekan Tao, sebaiknya kamu menyingkir. Tuan Kota Sun tidak berniat membunuhmu, kalau tidak kamu pasti sudah mati sejak lama. Kata Lao Jia kepada Tuan Miao. Tapi Tuan Miao berkata dengan wajah dingin, hidupku diselamatkan oleh Tuan Dev. Jadi kecuali aku mati, tidak ada yang bisa menangkapnya di hadapanku. Tuan Miao adalah orang yang jujur, meskipun dia yang terkuat, dalam tim orang yang tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Selain itu, Tuan Miao menghargai cinta dan keadilan, dan Dev membantunya melakukan detoksifikasi, yang setara dengan menyelamatkan hidupnya. Sekarang dalam masalah, dia tidak akan pernah duduk diam dan menonton. Justru karena karakter seperti inilah Tuan Miao selalu dihormati oleh orang lain, bahkan jika Miao menyebabkan masalah di luar, dia tidak akan mempedulikannya demi Tuan Miao. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu akan mencari kematian sendirian. Kalau begitu jangan salahkan aku. Mata Tuan Kota Sun sedikit menyipit, dan kemudian tubuhnya sedikit gemetar. Budidaya alam kesengsaraan tingkat 8 membuat dunia langsung redup, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Api, Phoenix dan Ji Yun sama-sama berpikir dia melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi aura dari Tuan Kota Sun membuat mereka tidak mungkin mengangkat kepala. Tuan Miao mengertakkan gigi dan menahan momentum dengan seluruh kekuatannya. Jika Anda mau tangkap aku akan pergi bersamamu saja. Kenapa repot-repot, menyakiti orang lain? Pada saat ini, suara Dev datang dari dalam ruangan. Setelah mendengar ini, aura Tuan Kota Sun langsung menyatu, dan dunia yang awalnya gelap juga pulih. Dev perlahan membuka pintu dan langsung keluar. Tuan Dev, Tuan, Huo Feng dan Ji Yun semua mengelilinginya. Tuan, Anda tidak bisa mengikutinya, itu akan sangat buruk, berbahaya. Huo Feng menghentikan Dev. Ya, Tuan Dev, Anda tidak boleh pergi bersamanya, jika tidak, Anda tidak akan bisa kembali. Ji Yun juga berkata dengan cemas. Tuan Dev, meskipun saya bukan lawan Tuan Kota Sun, tetapi dengan tulang lama saya masih bisa menundanya untuk sementara waktu. Anda dapat memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri. Petik 2. Miao Lao bertekad untuk mati. Dev sangat berterima kasih atas sikap Miao Lao. Itu adalah berkah, bukan kutukan. Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Tidak masalah jika aku pergi bersamanya. Bahkan jika kita melawan, tidak ada yang bisa menjadi lawannya, menambah korban dengan sia-sia. Chen Ping berkata dengan tenang, Tuan, jika Anda ingin melarikan diri, saya bersedia menyerahkan hidup saya untuk memberi Anda waktu. Wajah Huo Feng penuh kekhawatiran. Tuan Dev, saya juga bersedia. Selama kamu baik-baik saja, aku bisa mati untukmu, kata Ji Yun tanpa ragu. Tuan Kota Sun di samping melihat orang-orang ini, sebenarnya bersedia menyerahkan nyawanya demi Dev, mau tak mau dia merasa sangat penasaran. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, seorang apoteker muda dan seorang biksu di alam tubuh gabungan, bisa begitu menawan. Bab 3333.
Kalian semua minggir, aku akan pergi bersamanya. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan tepat di depan Tuan Kota Sun. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ingin menangkap saya? Saya juga dipercaya oleh yang lain harus setia. Saya telah mengatakan bahwa siapapun yang menyelamatkan putri saya dapat menyetujui persyaratannya, dan syaratnya adalah menangkap Anda. Tuan Kota Sun berkata tanpa ragu-ragu. Ketika Dev mendengar ini, dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Anak buah Tuan Kota Sun melangkah maju untuk mengikat Dev up, tapi Tuan Kota Sun melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu mengikatnya, dia tidak akan melarikan diri. Tuan Kota Sun tahu bahwa Dev tidak akan melarikan diri. Baru saja begitu banyak orang yang mencoba mengulur waktu untuknya, tapi Dev tidak melarikan diri. Lalu saat ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. "Ayo pergi," Tuan Kota Sun berkata dengan dingin kepada Dev. Dev berjalan keluar sambil tersenyum ketika Huo Feng dan Ji Yun melihat ini. Mereka ingin mengikutinya, tetapi mereka dikejutkan oleh aura Tuan Kota Matahari dan jatuh ke tanah satu demi satu. Dev mengikuti Tuan Kota Sun langsung ke istana Tuan Kota. Pada saat ini, pelindung gong sedang berada di kamar kerja Sun Xiaoyun, dan Sun Xiaoyun telah meminum ramuan yang dimurnikan. "Nona Sun, jika Anda meminum pil ini, Anda akan terlindungi dari kekambuhan selama setengah tahun. Setelah meminumnya 3 kali berturut-turut, Anda akan sembuh total," kata pelindung gong kepada Sun Xiaoyun. "Terima kasih, pelindung gong." Sun Xiaoyun tampak bahagia. Dengan begitu dia tidak perlu terikat, dan dia tidak perlu menjadi gila dari waktu ke waktu dan menjadi seperti orang gila. Saat ini, Tuan Kota Sun masuk bersama Dev. Saat pelindung gong melihat Dev, matanya tiba-tiba berbinar. Ketika Dev melihat pelindung gong, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Itu memang kamu. Sepertinya tebakanku tidak buruk sama sekali." Petik 2. "Kamu benar, ini aku. Sekarang kamu ada di tanganku, aku akan membiarkanmu merasakan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian mencicipi." Ketika dia memikirkan racun ulat sutera emasnya, pelindung gong membenci Dev dan giginya gatal. "Tuan Gong, saya membawakan Anda. Orangnya, Anda dapat menanganinya sesuka Anda. Penyakit putriku, jangan khawatir, Tuan Kota Sun, saya akan melanjutkannya ketika saya kembali." Memurnikan ramuan akan memastikan kesembuhan Nona Sun. Pelindung gong menepuk dadanya dengan yakin, lalu melanjutkan, "Tetapi saya juga meminta Tuan Kota Sun untuk menghancurkan kekuatan anak ini terlebih dahulu untuk mencegahnya melarikan diri." Petik 2. "Tuan Gong, Anda berada di alam kesengsaraan. Apakah Anda masih takut pada seseorang di alam penggabungan?" Petik 2. Tuan Kota Sun tidak mengerti mengapa pelindung gong memintanya untuk menggulingkan Dev. Anak ini pandai menggunakan trik. "Saya telah ditipu beberapa kali, jadi lebih aman untuk menggulingkannya," kata pelindung gong. "Baiklah, dalam hal ini, saya akan menghapuskan kultivasinya terlebih dahulu." Tuan Kota Sun melihat ini dan hendak menghancurkan kultivasi Dev. Namun Dev berkata dengan tenang, "Tuan Kota Sun, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda menghancurkan kultivasi saya, putri Anda tidak akan pernah dilahirkan lagi." Will pulih. Petik 2. "Aku bilang putrimu diracuni, bukan sakit. Apalagi racunnya sudah menembus jauh ke dalam darah. Aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali aku." Petik 2. "Orang ini adalah seorang kultivator iblis. Dia tidak melihat penyakit putri Anda. Dia hanya menggunakan pil untuk menekannya sementara. Dalam beberapa hari, putri Anda akan mendapat serangan lagi." Kata-kata Chen Ping membuat Tuan Kota Sun ragu-ragu sejenak. "Dasar kentut." Ketika pelindung gong mendengar ini, dia langsung membalas, "Kamu adalah kultivator iblis. Jangan meludahi orang lain hanya untuk bertahan hidup. Saya pasti bisa menyembuhkan penyakit Nona Sun. Saya sudah hidup bertahun-tahun, bukan sebaik anak kecil sepertimu dalam hal keterampilan medis." Petik 2. Tuan Kota Sun benar ketika dia mendengarnya. Bagaimanapun, pelindung gong sudah sangat tua, dan Dev hanyalah seorang anak kecil. Berapa banyak yang bisa dia lakukan jika dia membuat obat dari rahim ibunya? Bisa menyembuhkannya. Chen Ping dengan jentikan jarinya, nafas yang tak terdengar memasuki tubuh Sun Xiaoyun.
Bab 3334. Setelah nafas ini memasuki tubuh Sun Xiaoyun sedikit terkejut, dan kemudian matanya mulai bersinar merah. Tuan Kota Sun, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Saya telah ditipu beberapa kali. Sebaiknya Anda hancurkan dia. Pelindung gong mendesak Tuan Kota Sun untuk menghancurkan Dev. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Sun Xiaoyun di samping sedang berubah. Tuan Kota Sun melirik pelindung gong, lalu ke Dev, dan akhirnya memilih untuk percaya pada pelindung gong, jadi dia menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Tapi Dev berdiri tak bergerak, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut. Tepat ketika Tuan Kota Sun tidak tahu mengapa Dev tidak takut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang. Saya melihat Sun Xiaoyun, yang baru saja sehat, sekarang tampak seperti orang gila, dengan mata terbuka lebar, dan dia bergegas menuju pelindung gong. Keduanya paling dekat, dan Sun Xiaoyun menyerang pelindung gong terlebih dahulu. Perubahan mendadak ini membuat penjaga gong tidak dapat bereaksi sejenak. Dia secara naluriah menamparkan Sun Xiaoyun dengan pukulan telapak tangan. Namun setelah tembakan telapak tangan ini, pelindung gong berdiri tertegun sesaat. Karena saat dia menepuk telapak tangannya, auranya langsung terekspos. Tuan Kota Sun tertegun, dan kemudian memandang pelindung gong dengan tidak percaya, apakah Anda benar-benar seorang kultivator iblis? Pelindung gong tidak berbicara, berbalik, melompat keluar, dan lari dengan cepat. Sekarang identitas Anda terungkap, Anda harus segera melarikan diri. Wajah Tuan Kota Sun penuh amarah, dan dia ingin mengejarnya, tetapi dia melihat ke arah Sun Xiaoyun yang difoto dan ingin pergi ke sana dan memeriksanya. Tuan Kota Sun, Nona Sun telah diserahkan kepada saya. Saya pasti bisa menyembuhkannya. Cepat dan kejar dia. Jangan biarkan para penggarap iblis itu melarikan diri, kata Dev kepada Tuan Kota Sun. Tuan Kota Sun melirik Dev, lalu berbalik dan mengusirnya. Tepat setelah Tuan Kota Sun mengusirnya, Dev segera baru saja mengunci pintunya. Dan Sun Xiaoyun seperti binatang buas, bergegas menuju Dev. Gadis yang lemah tadi telah menjadi bukan manusia atau hantu, terlihat sangat menakutkan. Melihat Sun Xiaoyun yang gila, Dev sedikit mengernyit. Meskipun Sun Xiaoyun kehilangan akal sehatnya dan kekuatannya akan sangat berkurang, Dev tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyakiti Sun Xiaoyun. Sekarang Dev harus mengendalikan Sun Xiaoyun terlebih dahulu, lalu menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racunnya. Tidak ada cara bagi orang seperti Sun Xiaoyun untuk mengeluarkan racunnya. Dev melambaikan tangannya, membentuk formasi di sekitar ruangan, dan kemudian mengikuti Sun Xiaoyun untuk bertarung bersama. Segera, ada suara gemuruh di dalam ruangan. Jika Dev tidak menyebutkan pengaturan formasi, ruangan itu akan rata dengan tanah. Sun Xiaoyun dengan panik menyerang Dev, sementara Dev menghindar dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menangkis. Lambat laun, serangan putus asa Sun Xiaoyun membuatnya sedikit kelelahan, dan dahinya dipenuhi keringat. Namun keringatnya ternyata berwarna hitam, yang membuat Sun Xiaoyun terlihat bingung. Tepat ketika Dev memandang Sun Xiaoyun dengan kebingungan di wajahnya, Sun Xiaoyun tiba-tiba berhenti menyerang. Pada saat ini, warna merah di mata Sun Xiaoyun perlahan memudar dan pulih kembali. Sun Xiaoyun melihat ke kamar yang berantakan, lalu menatap Dev di depannya, dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya, apa yang terjadi? Di mana ayahku? Mengapa aku sakit lagi? Bukankah aku sudah sakit? Baik, Sun Xiaoyun sedikit panik. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nona Sun, jangan panik. Anda tidak sakit. Anda diracuni. Saya bertanya kepada Anda sekarang. Anda harus menjawab saya dengan jujur agar saya dapat membantu Anda. Dev melihat Sun Xiaoyun telah sadar kembali, jadi dia kata hati-hati. Sun Xiaoyun memandang Dev dan menemukan bahwa Dev tidak bermusuhan, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa bertanya. Bersambung.